Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Marwiyah dari Akuntansi Syariah 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan kepentingan mereka. Fungsi CSR bagi perusahaan. Yang pertama, izin sosial beroperasi. Maksudnya, bagi suatu perusahaan, masyarakat ialah salah satu faktor yang membuat perusahaan bergerak, atau malah sebaliknya. Dengan CSR, masyarakat sekitar akan mendapatkan banyak manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Maka dengan sendirinya, masyarakat akan dapat merasa diuntungkan dan lama-kelamaan akan merasa memiliki perusahaan. Jika telah seperti itu, perusahaan akan lebih leluasa untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya di daerah tersebut. Yang kedua, mereduksi resiko bisnis. Perusahaan CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi semakin baik, sehingga resiko-resiko bisnis seperti adanya kerusuhan menentang berdirinya perusahaan dapat berkurang. Jika seperti itu, maka biaya-biaya pengalihan risiko dapat digunakan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Yang ketiga, melebarnya akses sumber daya. CSR, jika dikelola dengan benar dan baik, akan menjadi sebuah keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang nantinya dapat membantu perusahaan dalam melumuskan jalan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, melebarnya akses menuju market. Seluruh investasi dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu program CSR sebenarnya dapat menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan market yang lebih besar, termasuk juga di dalamnya dapat segera membangun loyalitas konsumen serta menembus bangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR dapat membuat nama perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat. Yang kelima, mereduksi biaya program CSR. Juga bisa menghemat biaya perusahaan, seperti misalnya dilakukan program CSR yang berkaitan dengan lingkungan dan menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga limbah perusahaan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan lebih berkurang. Yang keenam, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Program CSR dapat membantu komunitas dengan stakeholder menjadi lebih sering dan erat, di mana hal tersebut akan menambah kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan regulator perusahaan yang melakukan CSR pada umumnya akan turut bisa meringankan beban pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintah yang sebenarnya mempunyai bertanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya. Kedelapan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Reputasi perusahaan yang baik dan kontribusi besar yang diberikan perusahaan kepada stakeholders, masyarakat, dan lingkungan akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan, di mana hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. Yang terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui program CSR akan berpeluang untuk bisa kesempatan mendapatkan penghargaan. Tentu, sebuah penghargaan akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan meningkat. Yang kedua, adanya beasiswa bagi anak yang kurang mampu yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Yang ketiga, fasilitas umum terjamin pemeliharaannya. Dan yang terakhir, terdapat kegiatan sosial seperti pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat di lingkungan perusahaan. Sedangkan manfaat CSR bagi perusahaan ada 4. Yang pertama, citra perusahaan akan meningkat. Yang kedua, perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, brand merek perusahaan akan lebih kuat di mata masyarakat setempat. Yang keempat, memiliki kekhasan apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Unsur-unsur CSR
terbagi menjadi tiga. Yang pertama, diwujudkan dalam tindakan sosial yang berupa sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar perusahaan sesuai peraturan yang telah berlaku. Yang kedua, memiliki komitmen untuk melakukan usaha secara etis dan legal, serta berperan dalam meningkatkan ekonomi pada karyawan. Dan yang terakhir, memiliki komitmen untuk pembangunan ekonomi secara luas dan berkesinambungan. Jenis-jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab terhadap konsumen bukan hanya sebatas menyediakan produk yang berkualitas saja. Pentingnya etika perusahaan terhadap konsumennya dalam melakukan pemasaran produknya haruslah menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Selanjutnya, pelunasan tanggung jawab sosial terhadap karyawan yang dimiliki perusahaan tidak hanya sebatas membayarkan gaji, tetapi juga perusahaan harus menyediakan tempat kerja yang aman dan manusiawi. Apabila pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko tinggi, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, perusahaan harus memberikan asuransi ataupun tunjangan yang setimpal dengan resiko yang dihadapi pekerjanya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting tidak hanya bagi keberlanjutan bisnis perusahaan, tetapi manusia secara umum. Perusahaan yang tidak memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya akan memperoleh reputasi buruk yang dapat menimbulkan masalah ke depannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Giving back to community adalah kalimat yang sering digunakan perusahaan dalam aktivitas sosialnya. Hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah memberikan layanan kesehatan secara gratis, membuat program yang menginspirasi wanita, memberikan beasiswa, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.